Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, untuk hari ini dikarenakan saya tidak bisa meninggalkan tugas dari fakultas, jadi perkuliahan kita uh, saya buat lewat rekaman. Nanti Anda bisa mengulang kembali rekaman ini apabila Anda kurang paham dengan materi yang saya sampaikan. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Tadi Anda sudah menyaksikan video yang sudah dibuat oleh kelompok 2 tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, sekarang saya akan lebih memantapkan lagi tentang materi yang sudah Anda saksikan sebelumnya. Nanti bisa Anda bandingkan dan nanti bisa kita diskusikan lewat forum atau WhatsApp group. Ya, oke, saya akan coba share materinya. Ya, untuk hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, sebelum kita membahas satu persatu tentang konsumsi itu apa, tabungan itu apa, dan investasi itu apa, kita coba flashback dulu dengan materi yang sebelumnya. Jadi, materi ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu kita minggu kemarin sudah membahas tentang PDB, produk domestik bruto. Nah, adalah pendapatan total dalam perekonomian dan total pembelanjaan hasil perekonomian berupa barang dan jasa. Ingat, di sini ada kata domestik, berarti berbicara masalah wilayah. Jadi baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, itu merupakan bagian dari PDB yang ada di Indonesia. Oke, kita ketahui bahwasanya untuk mengetahui konsumsi dan mengetahui investasi ataupun saving, itu semuanya berhubungan dengan pendapatan, ya kan? Sebelumnya kita sudah membahas cara mencari pendapatan dengan metode pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan sama dengan C plus I plus S plus G X min M. Nah, dari situ maka bisa kita ketahui kalau uh, pendapatan yang kita punya itu untuk apa saja sih? Atau bagaimana cara kita mengetahui pendapatan kita itu berapa? Yaitu dicari dengan cara menambahkan berapa yang sudah kita keluarkan untuk konsumsi ditambah dengan berapa yang sudah kita keluarkan untuk investasi. Nah, di sini ada sehingga ada dua rumusan yaitu Y sama dengan C plus I. Jadi pendapatan itu kalau setelah digunakan untuk konsumsi baru sisanya digunakan untuk investasi, atau Y yaitu pendapatan sama dengan C plus S, atau pendapatan itu setelah digunakan untuk konsumsi, sisanya digunakan untuk saving. Jadi di sini kita selalu lambang C itu berada di depan. Kenapa? Karena pada dasarnya pendapatan itu pertama pasti dibuat untuk dikonsumsi. Tidak ada yang kita mendahulukan tabungan dulu atau investasi dulu daripada konsumsi. Pasti kita konsumsi dulu, baru sisanya itu digunakan untuk menabung dan untuk investasi. Nah, seperti itu. Jadi kita berawal dari rumusan pendapatan nasional. Ya, di sini contohkan PDB. Sehingga menghasilkan rumusan Y sama dengan C plus I atau Y sama dengan C plus S. Ini Anda ingat-ingat. Nanti akan kita gunakan rumusan ini sampai dengan kita mencari investasi. Oke, selanjutnya, ya sekarang kita masuk ke konsep. Kalau pengertian konsumsi itu adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau utility barang. Kalau tabungan, yaitu kegiatan menyimpan atau menyisihkan sebagian pendapatan pada sebuah lembaga keuangan dalam waktu tertentu dengan harapan mendapatkan nilai lebih. Dan kalau investasi, yaitu keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan, menambah atau menciptakan nilai hidup. Nah, di sini kita bisa membedakan ya antara tabungan dan investasi. Kalau tabungan itu biasanya digunakan muncul setelah kita menyisih sisa dari pendapatan hasil dari konsumsi kita.
Sedangkan kalau investasi itu dibutuhkan pengorbanan lebih, yaitu dengan cara mengurangi konsumsi kita untuk bisa memunculkan investasi. Dan sifatnya bila tabungan itu masih bisa jangka pendek dan jangka panjang, kalau investasi kita sudah jelas berbicara tentang keuntungan atau menciptakan nilai hidup dalam jangka panjang. Seperti itu, karena investasi itu tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya hubungan pendapatan konsumsi dan tabungan. Nah, itu hubungannya sudah bisa kita lihat dari fungsi pendapatan nasional, yaitu YD sama dengan C plus S. Jadi YD itu disposable income sama dengan konsumsi masyarakat ditambah tabungan. Ya, seperti tadi di awal yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi konsumsi, tadi berhubungan dengan fungsi tabungan. Untuk fungsi konsumsi itu lambangnya C. C artinya consumption, yaitu sama dengan A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. Sedangkan S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung kalikan Y. Nah, di sini coba Anda lihat. Antara C dan S, keduanya hampir sama perbedaannya, yaitu posisi A. Bila C plus dan apabila S A-nya ada minusnya. Ya, jadi seperti itu untuk secara fungsinya perbedaannya hanya pada sisi A. Nah, pengaruhnya nanti apa? Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Itu C dari konsumsi, S itu tabungan, kemudian A sama dengan konsumsi atau tabungan otonom, kemudian 1 min B itu adalah nanti MPC dan MPS. Ya, kalau misalnya C itu MPC, kalau S kita bicaranya MPS. Satunya marginal prosperity to consume dan satunya to saving. Ya. Dan Y sendiri adalah pendapatan bebas atau disposable income. Oke, dari sini Anda ingat dulu bahwasanya C dan S, cara mengingatnya rumusnya sama, yaitu sama-sama A plus 1 min B kali Y. Dua-duanya sama. Bedanya C itu A-nya tanpa min, S-nya dengan min untuk A-nya. Dan nantinya hubungannya itu kita bisa mencari rumusan S dengan mengetahui fungsi konsumsi. Kita akan lihat berikutnya. Oke, teori konsumsi ini adalah kegiatan yang dilakukan perekonomian dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa secara keseluruhan. Ya, awalnya dulu tadi hukum yang sudah disampaikan oleh Keynes bahwa peningkatan konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Namun, peningkatan konsumsinya tidak sebanyak peningkatan pendapatannya, bahkan lebih kecil dari kenaikan pendapatannya. Nah, sehingga ada poin-poin penting di dalam apa yang disampaikan oleh Keynes tersebut, yaitu kenaikan pendapatan diikuti oleh kenaikan pengeluaran konsumsi yang lebih kecil jumlahnya. Ya, jadi kalau pendapatannya itu naik, pasti konsumsinya itu naik, tapi kenaikannya itu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Ya, kalau kenaikan itu pasti konsumsi karena pendapatan naik. Kemudian kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Nah, karena pendapatannya naik, pasti konsumsinya tadi naik. Dan kenaikan konsumsi itu pasti akan menghasilkan saving, karena tidak semua pendapatan dihabiskan untuk konsumsi. Kemudian kenaikan pendapatan bukan merupakan dorongan untuk mengurangi konsumsi dan tabungan. Ya. Jadi kenaikan pendapatan itu tidak akan mendorong masyarakat untuk semakin mengurangi konsumsi dan tabungan. Jadi akan semakin meningkatkan. Oke, sekarang kita masuk ke konsumsi. Konsumsi merupakan tindakan pelaku ekonomi, baik individu maupun kelompok, dalam menggunakan komoditas berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang disebut dengan konsumsi itu
bukan kita mengkonsumsi dalam bentuk makan, minum, kemudian barang-barang yang kita butuhkan, tapi juga termasuk dengan jasa-jasa yang kita butuhkan. Ya. Itu juga termasuk bagian dari konsumsi. Kemudian secara umum, pengeluaran konsumsi terbagi menjadi konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Dan konsumsi rumah tangga sifatnya endogen, yang artinya besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Oke, oke. Dari pengertian tersebut, maka bisa kita simpulkan ada alat untuk melakukan perhitungan konsumsi, yaitu dengan menggunakan pendapatan. Maka konsumsi juga sering diartikan bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ya kan? Karena konsumsi itu bisa timbul karena adanya pendapatan. Kemudian bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil, seluruh pendapatannya akan habis digunakan untuk keperluan konsumsi. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan saving untuk masyarakat yang berpenghasilan kecil. Oke, besarnya konsumsi ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan YD. Artinya semakin besar pendapatan, semakin besar hasrat untuk menggunakan pendapatan itu untuk dikonsumsi. Ya, dalam fungsi konsumsi, kita akan menemukan beberapa istilah, yaitu yang bisa kita ambil dari hipotesis dari Keynes tentang teori konsumsi. Ada istilahnya MPC, yaitu merupakan kenaikan konsumsi dari setiap unit pendapatan, di mana nilai MPC adalah antara 0 dan 1. Dan APC akan turun ketika pendapatan naik. Jadi APC itu berlawanan dengan pendapatan. Kalau pendapatannya naik, maka APC-nya turun. Kalau APC-nya pendapatannya turun, APC-nya naik. Dan pendapatan merupakan determinan konsumsi, sedangkan tingkat tabungan tidak memiliki peranan penting. Ya, karena pertama kali pendapatan itu pasti digunakan untuk konsumsi masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain ada faktor objektif dan ada faktor subjektif. Faktor objektif adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan perekonomian pada umumnya, seperti upah, kemudian perubahan tingkat bunga, perubahan kebijakan fiskal, serta perubahan ekspektasi. Sedangkan kalau subjektif adalah faktor yang berhubungan dengan karakter pelaku ekonomi, seperti tindakan berjaga-jaga, keserakahan, perhitungan, pemborosan, kebanggaan, perencanaan masa depan. Nah, itu adalah sifatnya subjektif, jadi tiap orang itu berbeda. Sedangkan kalau objektif tadi sifatnya umum atau menyeluruh, jadi setiap orang pasti terpengaruh terhadap keadaan tersebut, seperti itu. Oke, kita kembali ke fungsi konsumsi. Jika Y sama dengan 0, Y tadi apa? Pendapatan ya. Pendapatan sama dengan 0, masyarakat tetap akan melakukan pengeluaran konsumsi minimal. Jadi konsumsi tergantung dari besar kecilnya pendapatan. Jadi meskipun pendapatannya 0, masyarakat itu pasti akan mengkonsumsi. Ya. Kemudian jika terjadi kenaikan pendapatan, maka tadi seperti yang dikatakan oleh Keynes, maka pendapatan juga akan naik. Tapi kenaikannya itu tidak sebesar kenaikan pendapatan. Kemudian yang ketiga, proporsi kenaikan pendapatan yang akan dikonsumsi adalah tetap. Proporsi ini disebut marginal propensity to consume atau MPC. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk fungsi konsumsinya diambil dari fungsi pendapatan nasional tadi. Jadi C sama dengan C0 ditambah CY. Jadi C
CO atau A yang tadi kita lihat di rumusan pertama, jadi bisa A, bisa CO, adalah konsumsi otonom. Besarnya C pada saat pendapatan sama dengan 0, itu adalah CO atau lambangnya A. Jadi ada rumusan yang bilang A plus BY, kalau yang di sini CO plus C kali Y. Jadi kemudian untuk mencari C, itu adalah kita menggunakan MPC. Ya, MPC itu apa? Marginal propensity to consume. Rumusannya delta C dibagi delta Y. Nah, apa itu delta C? Delta C itu adalah konsumsi 2 dikurangi dengan konsumsi pertama dibagi pendapatan kedua dikurangi pendapatan pertama. Nah, itu akan menghasilkan MPC. Nah, kemudian C itu adalah konsumsi dan Y adalah pendapatan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba menggunakan contoh soal. Nah, ini tadi rumusan, jadi jangan bingung ya, ada dua rumusan untuk C. Ada yang menyebutkan buku itu CO plus C kecil kali Y. Ada yang C sama dengan A plus BY. Ini tadi yang di awal yang sering kita sebut. Jadi A itu adalah konsumsi otonom sama, B sama dengan MPC, sama ya, delta C dibagi delta Y, dan C konsumsi, Y-nya pendapatan. Oke, paham ya? Jadi A plus B. Cara mencari B yaitu dengan B sama dengan MPC, delta C per delta Y. Oke, ini fungsi konsumsinya. Lebih jelasnya kita buat turunan. Jadi C sama dengan A plus B kali Y. Atau C sama dengan A plus MPC kali Y. Sama saja kan? Karena B itu didapatkan dari MPC. Jadi boleh saya tuliskan C sama dengan A plus MPC kali Y. Nah, bagaimana cara mencari A? Nah, terkadang A diketahui, terkadang tidak. Nah, saat A tidak diketahui, maka didapatkan dari A sama dengan APC dikurangi MPC dikalikan Y. Itu akan ketemu A. Dan B, cara mencarinya yaitu dengan MPC. Nah, kemudian sehingga setelah rumusan ini dijabarkan, boleh saya jabarkan lagi bahwasanya rumusan C sama dengan PTC dikurangi MPC atau APC dikurangi MPC dikalikan Y ditambah CY. Sama kan? Oke. Nah, tadi kita sudah menyebut PTC, kemudian kita menyebut MPC. Nah, caranya gimana sih Pak cara mencarinya? Nah, kalau MPC tadi kita tahu delta C dibagi delta Y, yaitu konsumsi kedua dikurangi konsumsi pertama, pendapatan kedua dikurangi pendapatan pertama. Dan kalau PTC yaitu C dibagi Y. Jadi hanya 1C dibagi Y. Jadi yang pertama PTC lebih besar daripada 1, berarti tingkat konsumsi melebihi tingkat pendapatan. Kalau PTC-nya itu lebih dari 1, artinya itu. Yang kedua, apabila PTC sama dengan 1, berarti tingkat konsumsi sama dengan tingkat pendapatan. Nah, untuk kesimpulannya gitu ya, apabila PTC kurang dari 1, berarti tingkat konsumsi berada di bawah tingkat pendapatan. Itu ya, itu kesimpulannya dari hasil perhitungan PTC. Oke. APC atau average propensity to consume, atau tadi juga PTC adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Tidak perlu saya bahas, tadi sudah kita bahas ya. Rumusannya C dibagi Y, APC itu, atau ini sama, PTC. MPC tadi sudah sama, sudah delta C per delta Y. Oke, tadi konsumsi ya. Nah, sekarang ingat, rumusan konsumsi dengan rumusan saving itu sama, kecuali A. A itu ada minusnya tadi di depan. Nah, kalau tadi konsumsi itu
APC dan MPC. Nah, kalau saving itu APS dan MPS ya. Jadi bedanya di C sama di S-nya. Nah, sama untuk APS-nya mencarinya S dibagi dengan YD. Nah, kalau MPS, delta S dibagi dengan delta Y. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita coba dengan latihan soal di bawah ini. Saya punya soal dalam bentuk tabel. Nah, diketahui ini tahun. Kemudian ada pendapatan sebesar 300, 320, 350, 370, 400, 430, dan 460. Kemudian ada konsumsinya sebesar ini dan savingnya sebesar 5 sampai dengan 70. Nah, coba Anda hitung berapakah MPC, APC, MPS, dan APS tiap tahunnya. Oke, Anda coba hitung. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Untuk lebih cepat menghitungnya, Anda bisa menggunakan Excel, rumusan dengan Excel. Dipersilakan. Oke, sudah ya. Jadi cara mencari MPC tadi jangan lupa delta C dibagi delta Y. Untuk APC, C dibagi Y. Kalau MPS tadi berarti delta S dibagi delta Y. Kalau APS, S dibagi Y. Jadi semua data sudah diketahui. Kita tinggal mengisi dan mengingat rumusnya saja. Oke, Anda cek hasilnya seperti ini harusnya. MPC-nya 0 karena MPC sama MPS-nya 0. Kenapa? Karena di awal sebelum adanya konsumsi dan pendapatan ini tahun sebelumnya tidak diketahui, maka hasilnya akan 0. Dan lainnya bisa dihitung karena APC kan tahun sekarang C APC-nya C dibagi Y dan APS-nya S dibagi Y. Oke, benar semua ya. Oke, ini saya pikir mudah karena kita sudah tahu rumus-rumusannya mencari MPC, APC, MPS, dan APS. Oke, kalau Anda sudah paham dan bisa menghitung semua tabel ini, kita berlanjut ke soal yang tingkatannya di atasnya tabel ini. Oke, kita coba nah, pada tingkat pendapatan nasional per tahun diketahui 1.000 miliar. Besar konsumsinya 950. Dan pada tingkat pendapatan nasional pertama 1.200 miliar. Besar konsumsi per tahunnya 1.100. Nah, di sini diketahui ada dua pendapatan, ya, ada dua konsumsi datanya, yaitu pendapatan pertama Anda harus jeli. Pendapatan pertama itu 1.000, yang kedua 1.200, kemudian konsumsi pertama 950 dan konsumsi keduanya 1.100. Nah, dari soal cerita ini buatlah tentukan nilai APC dan MPC-nya dan kemudian buatlah fungsi konsumsinya. Kalau bicara fungsi konsumsi, selama ini ada kesalahan mahasiswa itu kalau fungsi hasilnya itu nilai. Itu salah. Jadi fungsi itu kalau diminta fungsi berarti hasilnya itu adalah apa? Y sama dengan A plus BY. Ingat ya, bukan nilai bulat. Jadi bukan Y sama dengan 20, Y sama dengan 100, bukan. Tapi bentuknya adalah fungsi. Ingat, fungsi adalah A plus BY untuk konsumsi. Ya, oke, silakan Anda hitung APC dari rumusnya apa. Ya, mudah ya, tadi sudah kita buat dari kolom. Berarti kalau misalnya soal cerita ini, kita tinggal menghitung APC-nya berapa, MPC-nya berapa. Oke, Anda coba
dan hasilnya harusnya seperti ini. Diketahuinya Y1-nya berapa? 1000, Y2-nya 1200, C1-nya 950 karena pada saat pendapatan pertama 1000 dan saat pendapatan kedua 1200, C-nya adalah 1100. Nah, mudah ya, berarti tinggal memasukkan aja rumusan APC C per Y. Jadi 950 dibagi 1000. Kemudian MPC adalah delta C dibagi delta Y. Ya, selisih antara C ini C2 dikurangi C1 dibagi selisih Y2 dikurangi Y1, hasilnya MPC. Nah, dari hasil APC dan MPC ini kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi konsumsi. Kita tulis dulu fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Maka ketemu jumlah besaran dari fungsi konsumsi dari soal kasus tersebut. Nah, ini contoh yang kedua, hampir sama. Oke, ini tadi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang sama, dan setelah ketemu APC dan MPC-nya, kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi. Jadi hasilnya C sama dengan 0,57Y ditambah 14,4. Ya, ini kita menggunakan rumusan C min C1 sama dengan MPC dalam kurung Y min Y1. Nah, ini tanpa mencari APC, tapi nanti Anda coba dengan soal yang sama, Anda gunakan cara langsung, yaitu dengan menggunakan rumusan mencari APC dan MPC-nya. Nah, saya coba ulangi. Nah, ini. Jadi, yang tadi itu A-nya berarti ketemu APC min MPC. Ya kan? Nah, maka A-nya ketemu ya, APC min MPC. Maka 0,95 dikurangi 0,75. Berapa hasilnya? 0,25. Jadi fungsi kemudian ditambah A plus BY ya. Jadi 0,25, kita lihat lagi rumusnya, Anda ingat-ingat. Nah, ini untuk A-nya APC min MPC dikalikan Y dan plus MPC dikali Y. Oke, jadi 0,25 dikalikan 1200 ditambah MPC-nya berapa ini? MPC-nya 0,75 dikalikan Y. Itulah nanti akan munculkan fungsi C. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk mencari atau membuat kurva dari fungsi konsumsi? Nah, diketahui tadi kita harus cari dulu fungsinya. Fungsi konsumsi sama dengan tadi, ketemu C sama dengan 0,57Y ditambah 14,4. Nah, kita beri permisalan. Kita misalkan C sama dengan 0, maka berapakah Y?
ya. Kita gunakan seperti substitusi C-nya 0. Maka saat 0,57Y pindah ke sisi kiri, maka dari kanan ke kiri ini kalau kanannya plus, maka pindah ke sisi kiri menjadi minus. Jadi min 0,57Y karena dia pindah posisi. Sama dengan 14,4. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan 14,4 untuk menghilangkan 0,57, maka pindah dengan cara dibagi. 14,4 dibagi 0,57 sama dengan min 25,3. Nah, dari sini akan muncul titik koordinat berapa? C-nya 0, maka Y-nya minus 25,3. Maka koordinatnya 0, min 25,3. Nah, kita buat garis Y berdiri dan C-nya tidur. Nah, kita mulai dari 0, ya kan, koordinatnya 0, menuju ke Y-nya min 25,3. Berarti Y itu posisi garis yang berdiri. Maka kita turun ke bawah, ini minus, ini plus. Ini minus, ini plus, ya. Jadi kita turun ke bawah, cari yang min 25,3. Nah, kemudian untuk yang kedua untuk mencari titik koordinat yang kedua, kita gunakan permisalannya tadi C-nya 0. Sekarang kita misalkan kalau Y-nya 0, berapakah C? Maka rumusannya ini kita gunakan lagi, C sama dengan 0,57 dikalikan Y. Y-nya dimisalkan 0, maka 0 plus 14,4. 0,57 kali 0. 0 kan? Sisanya tinggal 14,4. Maka C-nya 14,4. Nah, di saat Y-nya 0, maka C-nya 14,4. Kita tarik dari angka 0, kemudian kita cari koordinat C. C tadi garis yang tidur. Jadi kita cari koordinat 14,4. Nah, kemudian dari koordinat Y dan koordinat C kita tarik garis. Nah, inilah yang dinamakan dengan kurva dengan fungsi C sama dengan 0,57Y plus 14,4. Ya, cukup mudah ya. Jadi pertama yang kita lakukan itu adalah kita misalkan C-nya 0, dan yang kedua adalah kita misalkan Y-nya yang 0. Itu untuk menemukan titik koordinat dalam pembuatan kurva. Oke, sekarang faktor-faktor penentu konsumsi dan tabungan, yaitu ada kekayaan yang telah terkumpul. Ya, kalau seperti ini apa faktor sifatnya? Apa objektif atau subjektif? Ya, subjektif. Kemudian suku bunga, objektif atau subjektif? Objektif. Sikap berhemat, nah ini subjektif. Keadaan perekonomian, objektif. Distribusi pendapatan, objektif. Tersedia atau tidaknya dan pensiun yang mencukupi, itu juga subjektif. Oke, adalah faktor konsumsi dan tabungan. Nah, ini kurvanya. Untuk kurva linearnya akan tarik garis lurus seperti ini. Kemudian kalau kurva non-linearnya kita ada garis lengkungan. Oke, sekarang kita beralih ke saving. Nah, kalau tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk menabung. Ya. Dan dalam perekonomian sederhana, pendapatan nasional akan digunakan untuk konsumsi dulu, baru untuk menabung. Oke, sama tadi sudah dibahas. Nah, ini kecenderungan untuk menabung. Tadi sudah rumusannya, saya pikir sudah paham semua Anda, sama ya. PTS tadi sama dengan PTC mencarinya, bedanya satunya S, satunya C. Dan untuk kesimpulannya, pertama, apabila hasil PTS itu kurang dari 0, maka atau PTS negatif, berarti menunjukkan terjadinya di saving atau tabungan negatif yang menunjukkan pada pengertian bahwa tingkat konsumsi melebihi pendapatan.
sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk ditabung. Nah, kalau PTS sama dengan 0 berarti menunjukkan semua pendapatan itu untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, saat PTS itu lebih dari 0, berarti menunjukkan terjadinya saving, di mana ada kelebihan pendapatan terhadap pengeluaran yang dikonsumsi. Nah, ini tadi sama dengan fungsi C, S sama dengan min SO ditambah SY. Perbedaannya ada minus di depannya. Atau S sama dengan min SO plus 1 min C dikalikan Y. Oke, kita lihat nanti penjabarannya. Nah, fungsi saving ini S sama dengan Y min C. Itu didapatkan dari fungsi pendapatan. Jadi Y sama dengan C plus S. Berarti untuk mencari S sama dengan Y min C. Jadi saat Y-nya misalnya 10, C-nya itu 6, maka S-nya berapa? 4. Nah, sekarang kita mencari S, Y-nya 10, C-nya 6. Maka tinggal kita kurangkan saja, yaitu pendapatan dikurangi konsumsi. Maka hasilnya adalah saving. Jadi dibalik geser ke kanan untuk Y-nya, S-nya ke kiri. Oke, ini rumusannya sama. Tadi didapatkannya dari kalau tadi untuk konsumsi itu MPC, kalau saving itu MPS. Nah, MPS itu bisa didapatkan dari 1 min MPC. Jadi nanti kita akan buktikan bahwasanya MPS ditambah MPC itu sama dengan 1. Kenapa? Karena semuanya berawal dari pendapatan. Yang tadi rumusan saya gunakan, kalau misalnya pendapatannya 10, maka kalau diketahui konsumsinya 6, maka S-nya pasti 4. Nah, karena pendapatan ini didapatkan dari konsumsi dan saving. Nah, sehingga bisa saya jabarkan rumusan MPS sama dengan 1 min MPC. Nah, makanya itu tadi saya bilang, saat kita mengetahui fungsi konsumsi, kita nanti bisa menurunkan menjadi fungsi saving. Nanti akan kita buktikan. Nah, C plus S sama dengan 1, MPC plus MPS sama dengan 1. Ini hanya ilustrasi kenapa bisa MPS itu sama dengan 1 min MPC. Oke, contohnya PT Aulia tahun 2020 mengeluarkan dana untuk konsumsi diperlihatkan oleh fungsi sebagai berikut. C sama dengan 30 plus 0,8Y. Ya, fungsi C ya. Jelas kalau fungsi C itu hanya plus, yaitu 30 plus 0,8Y. Bagaimanakah fungsi tabungannya? Nah, padahal di sini tidak kita ketahui apa data tabungannya berapa. Kemudian jika tabungannya sebesar 20, berapakah besarnya konsumsi dan gambar kurvanya. Nah, inilah yang saya katakan kita bisa mendapatkan fungsi saving dari fungsi konsumsi. Coba, oke. Tadi dikatakan Y sama dengan C plus S. Ya, pendapatan itu digunakan untuk konsumsi dan untuk tabungan. Nah, Y sama dengan fungsinya kita masukkan. C-nya berapa? C-nya kita masukkan konsumsinya 30 plus 0,8Y plus S. Yang kita cari adalah S. Jadi, kita pindah Y dengan Y biar menjadi satu. Jadi, kita pindah ke sisi kiri. Saat kanan ke kiri, maka saat kanan plus, saat dipindah ke kiri menjadi minus. Yaitu Y min 30, ya, berubah jadi min. Kemudian 0,8Y berubah jadi min juga, sama dengan S. Maka S sama dengan min 30, 1Y dikurangi 0,8Y. Berapa? 0,2Y. Ya, jadi fungsi tabungannya ketemu S sama dengan min 30 plus 0,2Y. Kalau S-nya ketemu plus 30, maka jelas jawabannya adalah salah. Karena S itu adalah min A. Jadi ini cara panjangnya, tapi cara cepatnya ini saya
membuat dengan cara seperti ini biar Anda tahu asalnya kenapa bisa kita tinggal mengurangkan satu min MPS itu dari sini, dari rumusan awal Y sama dengan C plus S. Ya, kita harus tahu awalnya kenapa. Sehingga dari sini pun kita bisa ketahui dari soal ini fungsi C kita bisa dapatkan fungsi S berapa? Min 30 karena S kan min ditambah berapa? 1 min 0,8. Berapa hasilnya? 0,2 Y. Sama kan? Maka S sama dengan min 30 ditambah 0,2 Y. Jadi terjawab sudah fungsi tabungannya dari fungsi konsumsi. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Jika tabungannya sebesar 20, berapakah besar konsumsinya? Nah, S sama dengan 20 karena diketahui tabungannya 20. Berapakah konsumsinya? Nah, kita gunakan fungsi S. Tadi diketahui fungsi S-nya ketemu min 30 plus 0,2 Y. Ya. Kemudian S-nya ini diketahui 20. Kita ganti 20 sama dengan min 30 plus 0,2 Y. Nah, kemudian cara kita balik. 20 ini kita pindah. Y 0,2 Y ini tetap, kemudian min 30 ini kita pindah ke sisi kiri. Nah, karena dia min, kita pindah ke kiri menjadi plus. Jadi hasilnya 20 plus 30 ya, bukan 20 min 30. Hasilnya 50. Jadi 0,2 Y sama dengan 50. Maka untuk menghilangkan 0,2 Y adalah Y sama dengan 50 dibagi 0,2. Hasilnya 250. Maka Y sama dengan 250. Kesimpulannya, saat saving ini 20, maka pendapatannya sebesar 250. Oke, nah, sekarang berapakah konsumsinya? Nah, setelah kita ketemu savingnya 20, pendapatannya 250, maka konsumsinya sebesar, kita gunakan rumus Y sama dengan C plus S. Y-nya ketemu 250. C-nya tidak diketahui. Ini C-nya yang dicari. Ditambah S-nya ketemu 20. Maka konsumsinya adalah C sama dengan, kita pindah ya, 20 dikurangi, karena 20 plus 20 dikurangi 250, maka C-nya adalah 230. Karena Y sama dengan C plus S. Jadi ketemulah konsumsi sebesar 230. Oke. Sekarang kita buat grafiknya. Caranya sama. Tadi kita buat grafik titik koordinat untuk C dulu. Kemudian ketemu, kita tarik garis dan kita cari titik koordinat dari fungsi S. Sama seperti yang tadi kita gunakan caranya. Yaitu kita misalkan S-nya 0, maka Y-nya berapa. Nah, kemudian yang kedua kita misalkan Y-nya 0, maka S-nya berapa. Nah, itu kita tarik titik koordinatnya, kita tarik, nah akan ketemu. Garis yang berwarna merah ini adalah yang garis bawah, ini adalah fungsi S, yang garis atas adalah fungsi C. Nah, ini untuk fungsi kurva tabungan. Untuk linear dan untuk kurva non-linear, dia berada di bawah min ya, karena di bawah ini min dan di atas ini plus. Ini juga sama. Nah, sekarang kita pindah ke investasi ya. Tadi tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki setelah dikurangi dengan konsumsi, yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Nah, itu. Jadi ada kalau kita bicara investasi, maka kita bicara kebijakan untuk jangka panjang. Ya, investasi merupakan pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang yang digunakan untuk produksi di masa yang akan datang. Jadi tidak bisa kita nikmati dalam waktu
dekat. Oke. Jenis-jenis investasi. Nah, kita ketahui ada investasi itu bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, bisa berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Nah, itu merupakan investasi. Jadi, sifatnya itu jangka panjang. Contohnya rumah, kita tidak bisa langsung hari ini membeli rumah, besok menjual rumah itu. Nah, dari situ kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan secara langsung ya. Jadi harus menunggu berapa tahun baru kita bisa merasakan keuntungan dari investasi yang kita lakukan. Beda dengan tabungan. Kalau tabungan itu sifatnya pasti ada bunga yang sudah ditetapkan oleh bank sentral untuk memberikan bunga kepada nasabahnya atau bisa juga deposito. Ya. Dan fungsi tabungan dan investasi tadi, maka kalau I sama dengan C plus S, maka kalau untuk investasi Y sama dengan C plus I. Jadi kalau tidak untuk tabungan, ya pasti untuk investasi. Itu pilihannya. Nah, untuk rumusannya bisa Anda lihat sama seperti yang tadi kita bahas. Ada MPS, ada MPC, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk pada contoh kasus. Oke, oh ini masih, mohon maaf, ini untuk contoh kasusnya harusnya tadi di fungsi saving, tapi nggak apa-apa, kita ulang kembali ya. Jadi contohnya ini contoh kasus untuk mencari fungsi saving ya. Tingkat pendapatannya 1000, biasanya konsumsi 950, dan tingkat pendapatannya 1200. Oh ini sudah kita bahas. Jadi akhirnya ketemu C, yang awal yang harus kita lakukan adalah kita mencari C. Kita mencari C dengan cara apa? Kita mencari fungsi C-nya itu terlebih dahulu. Maka kita harus cari A dan B. A itu tadi apa? APC min MPC. Jadi ingat ya, A itu APC min MPC. Nah, kalau B itu adalah MPC. Oke, jadi A kita hitung, APC-nya ketemu 0,95, jadi dikurangi MPC-nya 0,75, berapakah dapat, bagaimana bisa dapat 0,9 dan 0,75? Anda buka lagi rumusan APC dan MPC. Nah, ketemu, kemudian dikalikan Y. Y yang kita gunakan ini adalah Y yang pertama. Jadi, Y tahun pertama itu berapa? 1000. Maka APC min MPC dikalikan 1000. Jadi ketemu A-nya 200. B sama dengan MPC. Apakah MPC tadi di atas sudah dihitung 0,75. Maka C sama dengan A plus BY. C sama dengan A-nya berapa? 200 plus B-nya berapa? 0,75 dikalikan Y. Tidak perlu Y-nya ini diganti 1000 karena kita mencarinya adalah fungsi. Jadi C sama dengan 200 plus 0,75 Y. Nah, ini tadi saya hubungkan antara C dengan S. Jadi dari fungsi C kita bisa menghasilkan fungsi S. Jadi fungsi S-nya adalah tinggal mengubah plus jadi min, yaitu min 200 ditambah 1 min 0,75. Jadi hasilnya adalah min 200 plus 0,25 Y. Oke. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, di sini adalah grafik untuk fungsi C. Nah, kita tarik, kemudian ada grafik untuk fungsi S. Nah, kenapa sih dibuat grafik ini? Nah, ini untuk mengetahui titik koordinat kapan terjadi BEP-nya. Jadi pada saat tabungan dan konsumsi itu tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang. Nah, itu kita lihat dari, bisa kita tarik fungsi, yaitu Y sama dengan C. Kita tarik, ketemu titik temunya, nah ini kita turunkan. Nah, disinilah yang dinamakan dengan garis BEP. Posisi di sini itu posisi di mana tidak ada kelebihan konsumsi dan tidak ada kelebihan tabungan. Ini menunjukkan
bahwasanya MPC ditambah MPS sama dengan 1. Garis yang saya merahi ini buktinya. Jadi fungsi C sama dengan 200 plus 0,75Y. Fungsi S sama dengan min 200 plus 0,25Y. Anda tambahkan 0,75 dengan 0,25, hasilnya adalah 1. Jadi terjawab sudah bahwasanya MPC plus MPS sama dengan 1. Ya. Oke, untuk investasi tadi sudah sempat kita bahas, dan fungsi untuk investasi itu adalah I sama dengan FI, atau I sama dengan I0 dikurangi P kali I. I0 adalah investasi otonom, I adalah tingkat bunga, dan P sama dengan proporsi I terhadap I kecil. Nah, kita contohkan. PT Aisyah melakukan investasi dengan ditunjukkan fungsi I sama dengan 250 min 500 I. Ya. Berapakah harga besarnya investasi jika bunga banknya 12% dan berapa investasi bila bunga banknya 30%. Jadi di tahun pertama bunga banknya hanya 12% dan tahun kedua bunga banknya 30%. Gambarlah kurvanya. Oke, kita masukkan fungsi investasinya. I sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil. Jika I tadi ya, I itu adalah investasi. I adalah bunga. I kecil ya. Kalau I besar itu investasi. I kecil dimisalkan tadi 12%. Maka 12% sama dengan berapa? 12 per 100, 0,12. Jadi I besar atau investasi sama dengan 250 dikurangi 500, I kecilnya kita ganti 0,12. Jadi 250 dikurangi 60. Maka saat bunganya 12%, investasinya berapa? 190. Kemudian soal yang kedua, apabila I-nya 30% atau bunganya 30% sama dengan 0,30, maka I-nya berapa? Kita masukkan bunganya tadi, I-nya 100. Nah, dari dua hasil ini bisa kita simpulkan. Jadi Anda kalau menghitung jangan asal menghitung, tapi harus tahu maknanya. Jadi saat bunganya 12%, ternyata investasinya 190. Di sisi lain, saat bunganya naik jadi 30%, nah ternyata investasinya itu turun menjadi 100. Nah, dari sini nanti akan bisa kita ambil kesimpulan. Saya lanjut dulu sampai dengan kurvanya. Nah, nanti untuk membuat kurvanya sama seperti tadi, kita misalkan I besarnya 0, maka ketemu I kecilnya berapa. Nah, itu nanti kita buat garis, nanti I kecilnya berdiri, I besarnya tidur. Ya, jadi kita tarik garis, dan saat setelah ketemu koordinatnya, kita tarik garis merah ini. Nah, itulah posisi saat I sama dengan 250 dikurangi 500 I. Oke. Nah, oke, kita kembali ke ini. Nah, investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa. Tabungan akan digunakan untuk investasi. Nah, perlu Anda ingat bahwasanya investasi itu berlawanan dengan tingkat bunga. I kecil itu berlawanan dengan I besar. Ya, investasi itu I besar. Nah, kita buktikan dari perhitungan ini tadi. Kita simpulkan saat I kecilnya atau bunganya itu 12%, ternyata investasinya besar, 190. Saat bunganya itu naik, ya, ternyata investasinya atau I besarnya itu semakin turun. Nah, berarti berlawanan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, coba Anda logikakan, kenapa bisa seperti itu. Nah, itu terjadi karena I yang dimaksud itu adalah bunga ya. Jadi bunga yang ditetapkan oleh pemerintah, bunga bank. Bunga bank itu ya termasuk bunga tabungan,
bunga deposito dan bunga utang. Ya, jadi saat bunga bank yang ditetapkan oleh pemerintah itu naik, maka masyarakat akan lebih memilih uangnya itu untuk disimpan di bank. Karena resiko menyimpan uang di bank itu lebih kecil daripada investasi. Nah, seperti itu. Jadi apabila kebijakan bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah itu diturunkan, nah maka uang mereka itu lebih baik digunakan untuk investasi. Karena bila disimpan di bank, bunganya akan kecil atau sedikit. Nah, itu alasan kenapa investasi berlawanan dengan bunga. Jadi saat bunganya itu bunga bank rendah, investasinya tinggi. Saat bunga bank tinggi, investasinya rendah. Seperti itu. Nah, faktor penentu investasi ada ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Kemudian ada perubahan dan perkembangan teknologi. Kemudian efek pertumbuhan pendapatan nasional dan keuntungan perusahaan. Nah, itu adalah contoh-contoh faktor yang menentukan investasi. Nah, ini juga ada buku lain yang menyebutkan bahwasanya yang mempengaruhi ada peningkatan aktivitas, perekonomian, kemudian kestabilan politik suatu negara, tingkat keuntungan investasi, teknologi, tingkat bunga pastinya, dan marginal efficient of capital. Oke, mungkin sampai dengan investasi itu yang bisa saya jelaskan. Semoga Anda semuanya paham. Nanti kalau misalnya kurang paham, Anda bisa ulangi kembali video ini. Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa bertanya menggunakan forum yang sudah saya sediakan atau bisa menggunakan WhatsApp di grup. Jadi akan kita bahas bersama. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa virtual learning kita untuk pertemuan ke-12 ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan bisa virtual learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.